Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palembang. Di sini dengan saya sendiri Wahyu Ramadan. Dan saya Iksan Ansari. Di sini kami mendapatkan kelompok yaitu daerah Palembang dengan algoritma Dijkstra. Yang pertama, Ya, sudah. nah di sini kan nama kelompok tadi sudah. Selanjutnya, Secara nah di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan, yang ketiga ada penyelesaian manual dan penyelesaian codingan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Iksan Ansari. Dipersilakan. baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot garis yang bernilai non-negatif. Untuk lebih lengkapnya, algoritma Dijkstra itu sesuai penemuan Edger. Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek shortest problem untuk sebuah graf berarah. Kemudian permasalahan permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Kemudian menurut para ahli yaitu Andre Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain, sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan V E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu simpul vertex sama dengan V dan koleksi H sama dengan E. Kemudian kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma Dijkstra dari algoritma lainnya? Yaitu kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Efisien untuk graf yang tidak terlalu padat, dapat digunakan untuk berbagai jenis graf berbobot. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk graf yang memiliki sisi dengan bobot negatif, kinerja algoritma menurun pada graf yang sangat padat. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Kepada Wahyu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Iksan. Sekarang saya akan membahas tentang penyelesaian manual algoritma Dijkstra. Di sini kita akan melihat map dari Palembang tersendiri yang sudah kami petakan menjadi graf, yaitu kami menggunakan 41 titik. Selanjutnya, daftar kelurahan Palembangnya ada 41 titik, ya ini kelurahan 20 Ilir 2, 20 Ilir 2, 27 Ulu, 5 Ulu, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan melihat daftar jarak antar kelurahan itu V1 sampai V2 itu bobotnya 7,5, V1 sampai V7 itu 3,5 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang gimana cara penyelesaian secara manualnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk beberapa, yaitu dimulai dengan sebelumnya San. Oke, oke. Oke. Sini saya dimulaikan dari rute V29 kepada V2, yaitu dengan cara menggunakan seperti yang dicontohkan, yaitu dimulai dengan 29, 29 ke 29 itu berjarak 0, nilai bobotnya 29 ke 27 itu bobot 11. Kalau karena 29 ke 28 itu tidak ada, maka akan dilanjutkan ke 29 ke 26. Dan seterusnya, ketika bobotnya lebih kecil daripada yang lain, maka akan diberi bintang. Jika bobot itu tidak bernilai atau tidak ada bobotnya, maka diberikan lambang lambang
eh nama infinity. Nah, ini kita bisa lihat dari hasil kesimpulan saya mendapatkan jarak terpendek dari 29 kepada V2, yaitu total bobotnya 23,7 yang dimulai dari 29 kepada 22 kepada 21, 16, 15, 6, 3, dan 2. Itulah jarak yang ditempuh oleh The Dijkstra dengan optimasi yang ada dan menghasilkan 23,7 bobotnya. Dan selanjutnya dengan cara yang sama, itu rute V30 sampai V41, caranya dengan sama yang seperti tadi. Jika nilainya terkecil maka di bintang, dan seterusnya sampai mendapatkan bobot terkecil. Jadi yang kita dapatkan dari V30 sampai 41 ini, jarak terpendeknya dimulai dari 30, 31, 8, 7, 10, 37 sampai 41 dengan total jarak yaitu 28,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan algoritma Dijkstra. Nah, saya langsung masuk aja ke contohnya. Di sini codingan Dijkstra itu yang pertama kita buat grafiknya atau buat graph agar menyambungkan satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, Dijkstra didefinisikan dengan beberapa elemen yaitu grab, start, goal, sama goal. Yang kita menggunakan distance itu untuk mengatur jaraknya, node untuk titiknya, seperti itu tipe dari angka-angka yang ada karena kita menggunakan angka koma yang dimana itu tidak menggunakan integer karena bukan bilangan bulat melainkan bilangan berkoma, itu menggunakan float. Nah, distance start ini digunakan untuk jarak awal, berarti Q ini untuk titik selanjutnya yang mengantri, yang dari bilang diutamakan. Terus previous nodes ini adalah node sebelumnya sebelum akan berpindah. Nah, di sini kita kan ada menggunakan while priority queue, itu perulangan yang dimana antrian utama itu dilakukan dengan current distance, current node yang menggunakan have queue, have pop, priority queue. Itu untuk mengatur jaraknya untuk uh, pengulangan agar dari titik ke titik lainnya bisa terus berjalan. Jika tidak dilakukan pengulangan, maka akan berantakan dan membuat kebingungan dan tidak bisa diatur berapa total jaraknya. Nah, di sini menggunakan neighbor itu sebagai tetangga, W itu beratnya dan grabnya tuh yang tadi grab yang sudah kita bikin distance dengan itu, gunakan perulangan lagi agar dia diulang cara kerjanya untuk ke node selanjutnya. Nah, reconstruct the shortest path ini adalah gimana kita merekonstruksikan path yang akan ada kepada path yang dituju gitu. Ini kita menggunakan current node itu node sebelumnya, path append current node itu path yang sebelumnya juga tadi, titik yang kita sedang tempati sekarang gitu. Nanti diulang lagi distance sampai mencapai goal. Nah, untuk yang find the shortest path from V29 sampai V2, ini saya lupa mengganti karena kemarin masih V10 sampai V16. Oke, di sini kan ini sebagai penampilannya untuk mengeluarkan hasilnya, yaitu kita menggunakan start node 1. Itu start node 1 kenapa menggunakan start node 1? Karena ini ada dua tampilan yang kita lakukan. Tanya satu. Nah, ini bisa dilihat kan ada find the shortest from yang V10 sama V16, ini lupa saya ganti karena kemarin terburu-buru. Oke, start node 1 ini kenapa harus menggunakan satu? Karena dia ingin menampilkan dua node atau dua shortest path yang ingin kita tampilkan, yaitu dengan menggunakan start node itu sebagai node awal, goal node sebagai node akhir. Itu kan 29 dan yang di bawahnya start node 2 itu 30 dan V41 sebagai node akhirnya. Nah, P1 di stand 1 ini gimana kita mengatur jaraknya?
dan mentotalkan dari jarak yang kita hasilkan. Lalu kita print dengan menggunakan shortest path from itu start node, node awalnya to goal node. Nah, maka menjadi path. Path itu total path. Nah, is path itu dia melewati apa saja untuk mencapai goalnya, capai garis akhir. Nah, with distance ini distance satu itu hasil dari total dari keseluruhannya berapa angka yang kita dapatkan. Ya, segitu saja sih untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan dan saya Ihsan. Kalau lebih dan kurang kami mohon maaf. Ihsan ada yang ingin ditambahkan? Oh, cukup, cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.